Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo sobat penyelamat, selamat datang kembali di Berakhlak Basarnas, ruang dengar inspiratif yang mengupas tuntas nilai-nilai luhur yang menjadi DNA saat Insan Perdana selalu mencari pertolongan. Saya Ades Mahenari Canbinem, calon aparatur sipil negara dari Taksi Badan Besar Nasional tahun 2025, unit kerja Kantor Pencarian Pertolongan kelas A Padang, dan saya memegang menjadi garda terdepan penolong negeri. Dan saya Faras Rahmayanti, juga calon ASN di Basarnas tahun 2025 dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Padang. Tak sabar untuk ikut berkontribusi dalam misi kemanusiaan. Bersama Richard, kita akan menyelami lebih dalam makna core value berakhlak, sebuah akronim yang bukan hanya menjadi pedoman bagi aparatur sipil negara, tetapi juga denyut nadi pengabdian di tubuh Basarnas. Sebagai CSN yang akan segera terjun ke lapangan di Basarnas Padang, nilai-nilai ini tentu sangat relevan dan akan menjadi bekal utama kita dalam menjalankan tugas kita. Kalian bagaimana nilai-nilai ini diimplementasikan dalam kisah-kisah nyata di lapangan, tantangan yang dihadapi, dan bagaimana setiap personel Basarnas berusaha untuk menjadi terbaik dalam tugas mulia ini. Mari kita mulai. Berorientasi pelayanan, panggilan jiwa dari hati ke hati. Nilai pertama yang mendasari setiap tindakan insan Basarnas adalah berorientasi pelayanan. Ini bukan sekedar memberikan bantuan, tapi juga tentang bagaimana bantuan itu diberikan dengan sepenuh hati, responsif, dan mengutamakan kepuasan masyarakat yang tertolong. Benar sekali Paras, sebagai CSN kita akan belajar bahwa penerapannya adalah tentang respon cepat dan yang pasti tulus. Coba kita bayangkan tengah malam, alarm berbunyinya di kantor Basarnas, laporan tentang sebuah kapal nelayan yang ditempatkan di perairan Kepulauan Mentawai, tidak jauh dari Padang. Tanpa ragu, tim SAR gabungan bergerak cepat. Mereka menerjang ombak, berpacu dengan waktu. Di sini kita akan melihat berorientasi pelayanan bukan hanya sebuah keharusan, tapi sebagai panggilan jiwa. Mereka tidak memikirkan lelah atau risiko pribadi. Yang ada di benak mereka hanyalah bagaimana caranya menyelamatkan para nelayan tersebut. Kisah-kisah seperti evakuasi korban banjir bandang di pesisir selatan beberapa waktu lalu, di mana tim Basarnas bahu-membahu dengan masyarakat dan relawan mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan sesama, adalah contoh nyata dari nilai ini. Penerapannya bagi kita sebagai CSN adalah selalu mengedepankan kebutuhan masyarakat di atas segalanya dengan kecepatan, ketepatan, dan keramahan. Dan selanjutnya kita membahas akuntabel, menjaga amanah, bertanggung jawab penuh. Kita akan baca yang kedua, akuntabel, yaitu Basarnas mengelola kepercayaan publik, anggaran negara, dan aset tidak sedikit. Oleh karena itu, prinsip akuntabilitas menjadi fondasi yang sangat penting. Tepat sekali, Chan. Penerapannya bagi kita adalah bagaimana setiap rupiah anggaran yang kita gunakan, setiap alat yang kita pegang harus bisa dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas di Basarnas tercermin dalam setiap laporan operasi SAR yang detail dan transparan. Setiap penggunaan anggaran untuk pemeliharaan helikopter, kapal, peralatan selam, hingga logistik untuk para korban, semuanya tercatat dapat dipertanggungjawabkan. Lebih dari itu, akuntabilitas juga bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang di lapangan sebagai calon aparatur sipil negara. Kita akan diajari bagaimana membuat laporan yang efektif, atau bagaimana menggunakan fasilitas negara secara efektif dan efektif. Misalnya, saat pelatihan penggunaan perahu karet, kita harus memastikan proses penggunaan dan perawatannya sesuai standar. Ini adalah wujud komitmen Basarnas untuk terus belajar memperbaiki diri serta menjaga kebersihan yang diberikan oleh masyarakat. Selanjutnya ada kompeten, mengasah diri demi pertolongan terbaik. Seorang penyelamat haruslah kompeten. Kompeten di Basarnas berarti terus mengembangkan diri, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar selalu siap menghadapi berbagai macam situasi darat. Nah, ini yang paling saya tunggu-tunggu sebagai CSN. Penerapannya adalah kita tidak boleh berhenti belajar. Kompetensi di Basarnas tidak datang begitu saja. Para personel yang secara rutin mengikuti berbagai pelatihan spesialisasi, mulai dari teknik tebing curam, pertolongan di air dengan arus deras di sungai-sungai Sumatera Barat, penanganan korban massal, hingga pengoperasian teknologi SAR seperti drone dan sistem informasi geografis. Mereka juga sering berpartisipasi dalam latihan gabungan dengan instansi lain. Untuk mengasah kemampuan berkoordinasi sebagai CSN, kita akan didorong untuk aktif dalam setiap latihan, mencari ilmu dari senior, dan tidak ragu untuk bertanya. Memiliki sertifikasi yang relevan dengan bidang tugas kita adalah keharusan, dan kita dituntut untuk terus-menerus memperbarui pengetahuan tentang prosedur keselamatan.
pertolongan pertama, dan penggunaan peralatan. Investasi pada pengembangan sumber daya manusia ini adalah wujud nyata dari nilai kompeten, memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki kemampuan optimal untuk melaksanakan misi penyelamatan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya adalah harmonis, sinergi dalam tim, kekuatan dalam kebersamaan. Misi penyelamatan seringkali melibatkan tim yang beragam dengan latar belakang yang berbeda. Disinilah harmonis berperan penting. Betul sekali, Richard. Penerapannya bagi kita adalah bagaimana membangun komunikasi yang efektif dan efisien, saling mendukung di dalam tim. Keharmonisan dalam tim Basarnas bukan hanya tentang tidak ada konflik, tapi tidak pada bagaimana perbedaan itu disinergikan menjadi kekuatan. Dalam sebuah operasi pencarian pesawat jatuh misalnya, tim SAR darat, tim penyelamat, dan pilot helikopter harus bekerja sama dengan erat, saling mempercayai dan menghargai peran masing-masing. Sebagai CSN, kita akan belajar untuk beradaptasi dengan berbagai karakter rekan-rekan kerja, menempatkan kepentingan tim di atas kepentingan ego pribadi, dan selalu siap memberikan yang terbaik. Keharmonisan juga dibangun dengan instansi lain seperti TNI, Polri, BPBD, dan bahkan relawan atau bahkan masyarakat setempat. Di area bencana seperti saat erupsi Merapi, ketika terjadi bencana besar, sinergi antar elemen ini menjadi sangat krusial. Basarnas berperan sebagai koordinator dan memastikan semua pihak bergerak menuju satu tujuan, menyelamatkan korban dan meringankan penderitaan. Selanjutnya ada loyal, setia mengabdi, jiwa raga untuk negeri. Berikutnya loyal berarti berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Bagaimana loyalitas diwujudkan oleh insan Basarnas? Nah, ini nilai yang akan menancap kuat di diri kita sebagai CSN. Penerapannya adalah kesiapan kita untuk ditetapkan di mana saja, kapan saja, dan dalam kondisi apapun demi menjalankan tugas negara. Loyalitas seorang anggota Basarnas tercermin dalam kesiapannya untuk bertugas kapan saja dan di mana saja, bahkan di daerah terpencil atau berbahaya. Misalnya, siap siaga 24 jam untuk laporan kecelakaan dan bencana. Mereka tidak pernah menolak panggilan tugas, meskipun harus meninggalkan keluarga atau menghadapi resiko yang tinggi. Loyalitas juga berarti menjaga nama baik institusi, menjunjung tinggi kode etik ASN, dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita sebagai CSN akan diajarkan untuk bangga menjadi bagian dari Basarnas, menjaga integritas dan menjunjung tinggi sumpah jabatan. Pengabdian tanpa pamrih ini seringkali diiringi dengan cerita-cerita heroik yang jarang terekspos namun sangat membanggakan. Selanjutnya yaitu adaptif, respon cepat terhadap perubahan dan tantangan. Dunia kebencanaan ini sangat dinamis. Nilai adaptif menjadi sangat penting bagi Basarnas agar dapat terus relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan. Tepat sekali, Chan. Penerapannya bagi kita adalah kemampuan untuk terus belajar dan berinovasi. Basarnas harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang terbaru, seperti penggunaan drone untuk pemetaan dan pencarian di area sulit seperti perbukitan di Sumatera Barat, atau aplikasi berbasis digital untuk koordinasi tim. Mereka juga harus adaptif terhadap perubahan pola bencana akibat perubahan iklim atau faktor lainnya. Sebagai CSN, kita akan dibiasakan untuk tidak takut mencoba hal-hal baru, berinovasi dalam memecahkan masalah, dan selalu mencari cara lebih baik untuk melakukan sesuatu, mampu belajar lebih cepat dari setiap operasi, melakukan inovasi dalam metode pencarian pertolongan, serta terbuka terhadap ide-ide baru adalah wujud dari nilai adaptif. Wujud dari nilai memungkinkan Basarnas tetap relevan dan efektif dalam menghadapi setiap tantangan-tantangan baru, bahkan dalam kondisi tak terduga seperti pandemi COVID-19 beberapa tahun yang lalu, di mana prosedur operasional juga harus disesuaikan. Yang selanjutnya ada kolaboratif, bersinergi untuk hasil yang lebih besar. Terakhir, namun sangat krusial adalah kolaboratif. Basarnas menyadari bahwa misi penyelamatan adalah upaya bersama dan kerjasama dengan berbagai pihak adalah kunci keberhasilan. Benar sekali, Maras. Penerapannya bagi kita adalah kemampuan untuk membangun jaringan dan bekerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar Basarnas. Kolaborasi bagi Basarnas seperti membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan dengan berbagai pihak, yang termasuk kementerian dan lembaga yang terkait, pemerintah daerah seperti BPBD provinsi, organisasi masyarakat, relawan, sektor swasta, hingga bahkan organisasi saling kenal.
Dalam operasi pencarian dan pertolongan skala besar, Basarnas seringkali menjadi koordinator dari berbagai potensi SAR yang ada. Sebagai CSN, kita akan diajarkan bagaimana berkoordinasi secara efektif, membangun kepercayaan, dan bekerja dalam tim yang heterogen. Contohnya adalah kerjasama Basarnas dengan Palang Merah Indonesia atau PMI dalam memberikan bantuan medis dan logistik kepada korban bencana atau dengan komunitas-komunitas relawan di daerah-daerah rawan bencana. Sinergi ini memungkinkan Basarnas untuk menjangkau lebih banyak orang dan memberikan bantuan yang lebih komprehensif. Sobat penyelamat, demikianlah bahasan kita yang lebih mendalam mengenai core value berakhlak ASN yang menjadi ruh pengabdian setiap insan besar. Bagi kami sebagai calon ASN Basarnas, nilai-nilai ini bukan hanya sekedar teori, tapi akan menjadi kompas dalam setiap langkah, setiap keputusan dan setiap misi penyelamat yang akan kami imban nantinya. Betul sekali Richard, kami siap mengabdikan diri untuk menerapkan setiap nilai berakhlak di lapangan. Semoga podcast ini memberikan gambaran yang jelas dan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan podcast Berakhlak Basarnas. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan kisah inspiratif lain dari garda terdepan penyelamat negeri. Salam tangguh, we are family. Alfitna, jaga samudera, semoga selamatlah alam semesta.